Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Kali ini di Radio Jurig mau bercerita, yaitu hantu leak yang membunuh suamiku bagian kedua. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya yang baru menemukan Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar Radio Jurig bisa bercerita mistis yang lebih seram lagi. Di bagian kedua cerita mistis ganasnya setan leak yang membunuh suamiku di bagian kedua ini, semoga bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya. Sebelum kita ke ceritanya, alangkah lebih baiknya mendengarkan Radio Jurig sambil ngopi dan sambil santai. Kita langsung aja ke ceritanya yang memiliki judul Ganasnya Setan Leak yang Membunuh Suamiku bagian kedua. Selamat mendengarkan. Maksud Kang Mas Hadi, leak itu akan terjungkal jatuh karena kecepatan tinggi. Tapi leak begitu kuat cengkramannya ke mobil. Bahkan mampu memecahkan kaca pintu mobil. Dan Kang Mas Hadi dicakarnya, suamiku oleng menyetir mobil lalu Akhirnya suamiku oleng menyetir dan mobil lalu masuk ke jurang sedalam 5 meter di Kampung Bagil. Setelah itu aku tidak ingat lagi. Sadar-sadar aku telah berada dalam rumah sakit Bang. Setelah itu aku tidak ingat lagi. Sadar-sadar aku telah berada dalam rumah sakit Bagili, rumah sakit Bangli Denpasar. Sementara suamiku berada di kamar mayat, sudah menjadi jenazah. Jantungku berdetak hebat. Suamiku yang aku cintai meninggal dunia karena kejahatan setan leak itu. Apa salah kami kepada leak itu hingga kami disiksa seperti itu? Begitu agak sehat, aku izin kepada dokter untuk menengok jenazah suamiku. Aku diperbolehkan dan aku menangis keras di depan jenazah. Wajah suamiku rusak dan tubuhnya membengkak. Oh Tuhan, mengapa hal ini harus kami alami? Suatu peristiwa tragis yang disebabkan oleh setan leak yang jahat ini. Karena terguncang hebat, aku pingsan lagi, tidak sadarkan diri karena tertekan mental yang begitu hebat. Keesokan harinya, jenazah Kang Mas Hadi dibawa ke Jakarta. Suamiku dimakamkan di Karet Bipak, Jakarta Pusat. Setelah pemakaman suamiku, aku bersumpah untuk tidak akan kembali lagi ke Bali. Aku mohon izin kepada kepala bank untuk tidak kembali ke rumah Denpasar, dan biarlah rumah itu ditempati oleh staf bank yang lainnya. Kepala bank pusat memahami hal ini, dan rumah kami akhirnya ditempati oleh kepala cabang Denpasar Bali yang baru sebagai pengganti jabatan suamiku. Semua barang-barang milikku dimasukkan ke dalam truk dan dikirim ke Jakarta, ke rumahku di Cipulir, Jakarta Selatan. 3 bulan setelah suamiku dimakamkan, di luar dugaan leak mengerikan itu datang ke Jakarta, ke rumahku.
Tengah malam pukul 24.00 tepat, seseorang mengetuk rumahku. Kala itu hujan deras di Cipulir dan kilat petir saling sambar. Tanpa curiga, aku membukakan pintu. Pikirku adikku John pulang malam. Soalnya adik bungsuku itu tinggal di rumahku dan bekerja di Jaya Public Cafe, khusus orang asing, di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Biasanya dia pulang pagi jam 4 atau jam 5 subuh. Tapi pikirku kali ini dia pulang cepat pukul 12 malam. Dan untuk itu aku membukakannya. Begitu pintu terbuka, jantungku terasa mau lepas. Bulu kuduku merinding dan kakiku langsung gemetar. Leak yang aku lihat di Gayam Bali itu ternyata datang ke rumahku dengan mata yang besar dan melotot, keluar taring panjang dan kuku yang panjang. Makhluk itu ada di depanku. Aku langsung menutup pintu dan berteriak minta tolong. Tetanggaku, ketua RT rukun tetangga, segera keluar dan membantuku. Bapak-bapak lain juga keluar hingga berkumpul. Kurang lebih banyak 10 orang. Leak itu melesat kabur, diuber-uber oleh warga. Leak itu lari ke sungai Pesanggerahan dan masuk ke air yang sedang banjir. Keberadaan leak ini dirahasiakan warga yang mengejar agar tidak membuat cemas warga yang lainnya. Namun mereka waspada dan mengintip karena bisa saja leak itu datang lagi dan menemuiku di tengah malam. Maka itu Pak RT mengarahkan warganya jaga malam mengawasi makhluk gaib berkuku panjang itu. Pada hari ketiga warga berjaga, benar-benar leak itu muncul lagi. Dia masuk dari arah belakang rumahku, masuk dari kebun dan mengetuk pintu belakang. Aku segera menelepon ke pos jaga dan semua warga ke rumahku. Leak itu tersentak dan melarikan diri ke pasar Cipulir, lalu menyemplung sungai Pesanggerahan lewat jembatan Ulu Jami. Karena sulit menangkap leak berbahaya itu, maka ketua RT memanggil dukun ahli gaib, penangkap jin dari Banten untuk menjebak makhluk misterius itu. Namanya Ustadz Muhammad. Akhirnya Ustadz Muhammad pun dilibatkan dan dia melakukan ritual di rumahku. Di luar dugaanku, leak itu datang dan berdialog dengan Ustadz Muhammad. Warga bersiap-siap untuk menjebaknya, memerangkapnya bila usai dialog dengan sang leak. Semua warga malam itu menunggu 13 meter dari tempat ritual. Semuanya membawa senjata, linggis, pedang, golok, senapan angin. Semua bersiap untuk menembak, menghalau leak itu hingga tidak lagi mendatangi rumahku. Namun, apa yang terjadi kemudian? Di luar dugaan banyak orang, termasuk diriku sendiri, bahwa leak yang datang itu adalah jelmaan almarhum suamiku, Arkian. Ternyata suamiku yang meninggal diakibatkan oleh gangguan leak, akhirnya menjadi leak. Di depan Ustadz Muhammad, aku melihat leak itu berubah wajah menjadi wajah suamiku, Kang Mas Hadi, yang tampan. Dan dia duduk menangis di depan Ustadz Muhammad. Dan aku memeluknya. Dia berbicara denganku, mengeluarkan suara persis suara suamiku, tampang dan suaranya 100% Kang Mas Hadi. Itulah cerita mistis ganasnya setan leak bagian kedua.
Ikutin terus Radio Jurig agar bisa mengikuti cerita mistis ganasnya setan leak bagian ketiga yang memiliki judul Manusia yang dibunuh leak juga akan menjadi leak di cerita bagian ketiga. Terus ikuti cerita-cerita Radio Jurig, dan alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita mistis yang lebih seram lagi dan bisa menjadi pengalaman buat teman Radio Jurig semuanya. Mengakhiri cerita ini, teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.